Miller bercanda menepuk pantat sekretaris bosnya dan langsung tertangkap oleh sang bos. Anehnya, bos itu tidak memanggil polisi. Sebaliknya, ia malah menjanjikan promosi dan kenaikan gaji kepada Miller. Syaratnya, Miller harus tetap tinggal dan lembur malam itu. Miller sangat bingung, tetapi akhirnya ia setuju. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membuatnya menyesal seumur hidup. Tepat tengah malam, Miller berjalan keluar dari kantor dan melihat sesuatu di lorong. Ia sangat ketakutan hingga langsung bersembunyi di balik dinding. Setelah si pembunuh menyeret sebuah mayat pergi, Miller segera menyelinap masuk ke kamar mandi. Miller menyadari bahwa satpam di sana sudah mati. Saat itu ia mendengar langkah kaki pelan di luar. Miller dengan cepat menutup pintu, lalu berdiri di atas toilet sambil berjongkok. Si pembunuh mendorong pintu kamar mandi, menghapus darah di wajahnya, lalu berbicara pada tubuh satpam itu. Ketika Miller melihat gantungan kunci di pinggang satpam, ia sadar bahwa si pembunuh bisa masuk ke biliknya kapan saja. Miller melompat turun dari toilet, tetapi tanpa sengaja memicu sensor. Dalam kepanikan, Miller kembali memanjat toilet. Saat si pembunuh berdiri, Miller menekan tombol flush. Si pembunuh mengira tubuh satpam itu tidak sengaja menyentuhnya dan akhirnya berbalik pergi. Beberapa saat kemudian, Miller bergegas keluar dari kamar mandi, tetapi bertemu dengan seorang rekan kerja yang juga lembur. Miller menceritakan tentang si pembunuh itu dan mereka pun bersiap untuk melarikan diri bersama. Mereka menemukan bahwa lift terkunci dan tangga darurat juga terhalang. Miller menyuruh rekannya menelepon bantuan, sementara Miller pergi untuk memperingatkan bos. Ketika tiba-tiba mereka mendengar suara si pembunuh di belakang. Si pembunuh menaruh tangannya di bahu rekannya, memberi isyarat agar telepon ditutup, lalu menodongkan pistol ke kepalanya. Saat Miller tiba di kantor, suasananya sangat sunyi dan mencekam. Miller berjongkok di meja kerjanya dan mencoba menelepon polisi, tetapi ponselnya kehabisan baterai. Saat Miller berbalik, ia melihat tubuh rekannya sudah tergeletak di dekat sana. Belum sempat ia bernapas lega, si pembunuh tiba-tiba masuk ke kantor. Miller segera bersembunyi di ruang penyimpanan di ujung ruangan sambil mengamati setiap gerakan si pembunuh. Si pembunuh sedang berbicara di telepon sambil berjalan mendekatinya. Ia bersiap menyerang begitu pintu terbuka. Namun tiba-tiba telepon berdering. Si pembunuh berbalik menuju meja Miller. Miller berlari keluar dari ruang penyimpanan dan sprint menyusuri lorong. Si pembunuh melihat nama penelepon di layar. Itu adalah pacar Miller. Saat melihat nama dan fotonya, ia langsung tahu targetnya ada di dekat situ. Sementara itu, Miller sudah masuk ke ruangan lain. Ia menyalakan tumpukan kertas untuk mencoba memicu alarm asap. Namun setelah menunggu, alarm tidak juga berbunyi. Miller melihat gedung di seberang dan melihat seseorang masih bekerja lembur. Ia pun melompat ke atas meja dan melambaikan tangan dengan panik meminta bantuan. Si pembunuh mencium bau asap dan berjalan menuju ruangan itu dengan pistol terangkat. Sekarang, setelah kamu menonton ini, menurutmu apakah Miller bisa lolos dari si pembunuh?